Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan untuk bergabung dalam diskusi kelompok kami tentang Plant Growth Promotion Rhizobacteri. Baik, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, nama saya Muhammad Afrizal, NIM D1B117177, asal dari Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Muhammad Jeffrey Alfariansyah, NIM D1B117173. Perkenalkan nama saya Amar Muarif Musa, NIM D1B117040. Perkenalkan, nama saya Diajeng Mudiawati Flihas, Tambuk D1B11717145. Saya dari Konsel. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, Stambuk D1B117050. Perkenalkan, nama saya Waude Iris, Tambuk D1B117179, Hasar Alimuna. Baik, untuk mengefisienkan waktu, maka saya akan mempersilahkan teman kelompok kami untuk menjelaskan tentang PGPR. Saya persilahkan Amar. Ya, baik. Ya, baik teman-teman. Seperti yang kita tahu bahwa kepanjangan dari PGPR yaitu Plant Growth Promoting atau Promoting Rhizobacteria. Apa itu PGPR? PGPR adalah bakteri pemacu pertumbuhan tanaman, di mana bakteri PGPR ini berada atau hidup secara berkoloni di sekitar akar tanaman, yang menyebabkan atau memacu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap jamur patogen. Ya, bagaimana bakteri PGPR dapat memacu pertumbuhan atau bagaimanakah cara kerjanya? Ya, PGPR yaitu mampu berfungsi mengikat nitrogen bebas dari alam atau istilahnya fiksasi nitrogen bebas yang kemudian diubah menjadi amonia, kemudian disalurkan ke tanaman. Selain itu, PGPR juga mampu memacu peningkatan hormon tanaman. Peningkatan hormon inilah yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Ya, dan selain itu juga, bakteri ini juga mampu menyediakan berbagai mineral yang dibutuhkan, seperti besi, fosfor, dan belerang. Ya. Baik, itulah Baik, tadi. mungkin itu saja. Ya, itulah tadi yang hasil yang telah dijelaskan oleh saudara Amar Muarif Musa. Kemudian saya persilahkan untuk teman-teman yang lain untuk menjelaskan paten-paten yang telah ditugaskan masing-masing. Baik, saya persilakan Fatmawati untuk menjelaskan paten yang telah dikerjakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Dari paten yang saya baca itu berjudul Akselerator Pertumbuhan Menggunakan Mikroorganisme Tanah dan Metode Budidaya Tanaman Menggunakan Akselerator Tumbuh. Nah, penemuan ini adalah yang paling efektif dalam memfiksasi akar serta pertumbuhan tanaman melalui percobaan antara strain PGPR yang diekstraksi dari mikroorganisme tanah. Nah, sediaan strain mikroba yang mengandung AP8, AP53, dan AP269. Kemudian strain ini diekstraksi dan dipisahkan dari tanah, kemudian dibudidayakan. Terus diinkubasi dalam medium triptik, soil, earth, atau nutrient broth selama 2-3 hari dan disimpan dalam kultur stok untuk digunakan. Kemudian PGPR yang diekstraksi ini akan dibudidayakan secara terpisah dan kemudian digunakan sebagai pemicu pertumbuhan untuk pupuk.
Dari mikroorganisme yang terpilih sebagai strain PGPR menghasilkan zat yang dapat mendorong pertumbuhan tanaman seperti auksin dan gibberellin. Selain itu, adanya mikroorganisme aktif ini umumnya mengeluarkan berbagai enzim. Nah, zat aktivis fisiologis seperti asam amino, asam nukleat, dan lain-lain yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, serta dapat membunuh patogen dengan menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit atau mengeluarkan antibiotik. Nah, selain itu, mikroorganisme yang mengeluarkan berbagai enzim ini akan mempercepat dalam mengurai organik secara terurai. Namun, dalam metode PGPR menggunakan rhizobakteri ini mempunyai kekurangan, seperti dalam peningkatan hasil tanaman melalui perbaikan terhadap protobakteri itu masih kurang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi paten yang telah dijelaskan oleh Fatmawati. Selanjutnya, paten selanjutnya akan dibacakan oleh Wadeiri. Saya persilahkan. Oke, baik. Paten yang saya baca itu mengenai inokulen, termasuk tanaman pertumbuhan menghasilkan Rhizobacter atau PGPR dan Insectides untuk merupakan tanaman dan kesehatan. Materi ini mengenai tentang komposisi meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Komposisi yang ditemukan dapat diberikan untuk tanaman untuk meningkatkan toleransi terhadap stres, karena terbatas pada stres. Moderator Iri kayaknya jaringannya bermasalah. Oh iya. Baik, untuk menunggu dari Iri, kita mungkin bisa pindah ke paten lain untuk Diajeng Widiawati Yufliha. Tetapi terbatas komposisi yang diungkapkan dapat dipilih tentang komponen tambahan untuk mendorong pertumbuhan dan kesehatan. Misalnya menggunakan pupuk, baik itu pupuk organik maupun pupuk kimia, dengan menggunakan takaran yang ditentukan. Kemudian komposisi terdiri dari pembawa, pengencer, atau ekspelen. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi paten yang telah dibacakan oleh Saudari Iri. Kita lanjut lagi untuk paten berikutnya yang akan dibacakan oleh Diajeng Widiawati Yufliha. Baik, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan membacakan paten yang bakteri pemacu Rhizosphere dan aplikasinya. Jenis bakteri dan Rhizosphere pemacu pertumbuhan
Dari paten ini, strain dari penemuan ini memiliki sifat peningkatan pertumbuhan dan peningkatan nitrogen. Pelarut fosfat, produksi asam asetat indol dapat meningkatkan hara tanah, meningkatkan keefektifan tanaman pemaju tanaman. Hara tanah telah berkembang menjadi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Mikroorganisme atau pupuk inokulan, mikroprospeknya bagus. Rhizosper pemacu bakteri bernama Enterobacter atau Enterobacter cancerogenus. Menggunakan bakteri pemacu pertumbuhan Rhizosper, di mana bakteri pemacu pertumbuhan Rhizosper digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Oke, dalam pertumbuhan gandum yang diterapkan pada paten ini sebagai inokulen atau agen pertumbuhan untuk pupuk mikroba pada gandum. Pengaplikasiannya yaitu dalam semprotan pupuk di permukaan perkecambahan biji gandum, sehingga dalam proses penyemprotan tersebut mendorong pertumbuhan gandum. Lagi ya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya jelaskan. Mungkin nanti kalau ada lagi saya jelaskan yang terakhir. Baik, itulah tadi hasil paten yang telah dibacakan oleh Saudari Diajeng Widiawati Yufliha. Baik, paten selanjutnya saya sendiri yang akan bacakan, yaitu judulnya tentang strain bakteri dan bionematisid dan stimulator pertumbuhan tanaman yang mengandungnya. Di mana dalam paten di sini objek dari pertemuan ini adalah sediaan biologis cair atau padat yang memiliki aktivitas yang kuat, nematisida, dan juga memiliki kapasitas untuk biofertilization dan stimulasi pertumbuhan tanaman dan perakaran, baik di persemaian maupun di rumah kaca dan produksi tanaman pada umumnya. Kemudian dalam paten di sini itu menggunakan nematoda parasit tanaman yang menyerang akar atau bagian udara dari sebagian besar tanaman, sehingga memang demikian praktis tidak mungkin untuk mempertahankan pertanian yang layak secara ekonomi tanpa semacam kontrol atas ini organisme. Banyak dari mereka mengembangkan siklus hidup mereka di zona akar dan memakannya. Umumnya ditemukan berhubungan dengan pada tumbuhan seperti beberapa endoparasit, yaitu mereka hidup dan mereka memberi makan di dalam akar, umbi pucuk, biji, dan lain-lainnya. Di sini juga beberapa spesies yang sangat spesifik terhadap inang seperti Heterodera glycine pada kedelai dan Globodera rostoziensis pada kentang. Kemudian di antara nematoda endoparasit yang memakan akar yang merupakan hama yang penting secara ekonomis, ada pembentuk bintil, spesies Meloidogine, pembentuk kista, spesies Heterodera, dan lesi radikal, spesies Pratilensus. Sedangkan di antara ektoparasit
Yang lebih besar penting secara ekonomi yang memakan akar adalah spesies dari marga Paratrichodorus, Cyphinema, Longidorus, Paralongidorus, Trinomela, Trisonolysus, Melinisus, Pratilensus, Helioselensus, Rotilensus, dan Squaletilensus. Pengandalian nematoda fitopatogenik secara umum merupakan kegiatan pencegahan. Untuk alasan ini, cara terbaik untuk mengatasi masalah ini dengan menggabungkan berbagai strategi pelengkap, di mana mengusulkan 4 strategi untuk pengolahan nematoda fitopatogenik berdasarkan penggunaan non-langsung, bahan kimia pertanian, model budaya dan fisik, penggunaan pengendalian biologis, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Nematoda fitopatogen hidup berdampingan di rhizosfer dengan keanekaragaman mikroorganisme yang kuat, besar, dan merupakan antagonis dari ini karena mereka menggunakan beberapa jenis pengandalian biologis, kontrol biologis. Nematoda mencakup berbagai macam organisme penghuni tanah, termasuk virus, Rickensiae, bakteri, jamur, Nematopagasus, protozoa, dan Tardigrades, juga predator seperti rawa, nematoda, kitrid, tungau, dan lain-lain. Sejumlah besar bakteri telah digunakan sebagai agen pengendali hayati di berbagai tanaman dan telah potensi besar untuk kontrol nematoda. Selama bertahun-tahun, penggunaan pestisida berbahan dasar Bacillus thuringiensis. Strategi yang banyak digunakan untuk pengendalian biologis nematoda adalah penggunaan organisme yang menjajah rhizosfer dan khususnya bakteri. Mikroorganisme ini dapat ditumbuh di rhizosfer sehingga membentuknya sebagai organisme pengendali biologis. Rhizobacteria memiliki kemampuan untuk menjajah akar tanaman dan juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan tanaman. Berbagai mekanisme telah dijadikan untuk menjelaskan fenomena pengendalian biologis dari patogen tersebut seperti parasitisme, perlindungan silang, antibiotik, persaingan, dan indeks resistensi. Salah satu relung ekologis yang paling banyak dipelajari posisi relasional suatu spesies dalam suatu ekosistem adalah rhizosfer, karena hubungan yang dibangun di sini antara tumbuhan dan organisme lain telah dipelajari sebagai pengganti yang mungkin pestisida kimia untuk mengendalikan berbagai macam hama dan penyakit karena jumlah yang melimpah di sebaran tanah. PGPR di sini untuk mengendalikan biologis hama dan penyakit juga telah banyak dipelajari. Itu kekhasan mendasar dari jenis agen ini adalah bahwa selain efek perlindungannya, mereka memiliki efek yang luas, kapasitas untuk menjajah akar tanaman, dan kekuatan merangsang pertumbuhan tanaman yang besar, yang menyatakan tahan terhadap serangan patogen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk paten ini. Selanjutnya, dari semua yang telah dijelaskan, dari teman-teman semua jelaskan mengenai paten-paten yang telah diberikan, saya membuka pertanyaan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya kepada hal-hal yang tidak dimengerti yang telah dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan menyalakan audio untuk bertanya. Bismillah, moderator saya. Baik, bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Langsung saja mungkin teman-teman, dari pemaparan materi tadi sangat luar biasa penjelasannya. Mungkin saya akan bertanya di sini terkait masalah paten-paten tadi. Namun bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaannya itu, tanaman apa yang dapat kita uji dalam melakukan percobaan PGPR menggunakan Rhizobacteria? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, itu tadi pertanyaan dari
Saudara Jeffrey. Bagi yang ingin menjawab pertanyaan tersebut, silakan mengaktifkan audionya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya Muhammad Jeffrey. Terima kasih untuk pertanyaannya. Apa tadi pertanyaannya? Tanaman apa yang pernah diuji dan berdasarkan yang saya baca, itu dia penumbuh pertumbuhan dengan menggunakan mikroorganisme itu telah diuji dengan tanaman yaitu bayam, kacang tanah, jagung, mentimun, dan tomat. Kemudian ada penelitian lain lagi, tapi sebelum coba selesaikan bacaan saya. Apakah jelas suara saya, Muhammad Jeffrey? Ya, mungkin karena koneksi jaringan jadi terputus-putus suaranya. Pate kok jawab Mi, nanti saya sambung jawab juga nah. Yang pertanyaannya Jeffrey. Tadi pertanyaanmu Jeff, Rizobacter apa? Tanaman apa yang dapat kita uji dalam melakukan percobaan PGPR menggunakan Rhizobacteria. Tadi kau bilang kalau ndak salah, itu di gandum, iya kah? Iya, di gandum. Dia lebih unggul kalau ndak salah. Lebih unggul. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Diajeng Widiawati Yusliha untuk menambahkan jawaban dari Fate. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Rizobacter yang itu pada tanaman gandum. Jamur yang menguntungkan yang dapat hidup di bebas di dalam tanah di sekitar rizosfer atau Rizobacter atau di permukaan akar dan dalam akar. Yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman gandum dan penyerapan serta pemanfaatan nutrisi mineral yang dapat meningkatkan atau apa lagi ya, pokoknya dia itu bagus kalau pada tanaman gandum, pertumbuhannya sangat cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Baik, bagaimana dengan Saudara Jeffrey atas tanggapan yang diberikan oleh Diajeng? Iya, sangat memuaskan untuk jawabannya. Saya kembalikan sama moderator. Baik, untuk teman-teman yang lain, apa masih ada lagi pertanyaan? Silakan bertanya bagi yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya kah? Kate kayaknya tadi mau bertanya. Baik, yang ingin bertanya? Sudah ndak ada kayaknya. Ndak ada Mi, moderator. Cukup Mi. Belum. Dari praktik PGPR ini, apakah petani sudah menerapkan? Karena kan kita ketahui sendiri bahwa PGPR ini menggunakan mikroorganisme dalam tanah ini kan dia bisa meningkatkan hasil tanaman, terus memperbaiki serta dapat membunuh patogen dalam tanaman begitu ya? Mungkin belum ada mungkin di petani yang menerapkan itu, soalnya kurangnya informasi mungkin itu. Baik. Menurutku. Saya Mungkin menjawab bisa bantu. Oh ya, silakan moderator. Kalau menurut saya dari pengertiannya saja PGPR ini
PGPR itu adalah bakteri di mana yang ditemukan di sekitar perakaran tanaman. Di mana akar ini sebagai sumber kehidupan bagi tanaman. Jadi, kalau rhizobakteri itu sudah terdapat di dalam tanah, tapi dia sudah terdapat di dalam tanah. Namanya saja bakteri yang berada di akar. Dia itu memacu pertumbuhan tanaman. Menambahkan mungkin moderator bisa? Ya, bisa. Ya, dari pertanyaan saudari Fatma tadi, apakah perlakuan PGPR ini sudah diterapkan? Terus memang betul yang dijelaskan oleh saudara Aprisal bahwa PGPR dalam artian dia sudah terdapat dalam tanah dan dia ada hubungannya dengan akar tadi, saudara Aprizal? Iya, akar. Berarti kalau untuk penerapannya sendiri mungkin sudah diterapkan. Namun kalau ditanyakan dalam artian apakah para petani sudah menerapkan perlakuan itu, saya rasa mungkin sudah. Tapi untuk memahami dan mengerti tentang penjelasan itu mungkin masih banyak yang belum paham karena dilatar belakangi oleh ketidakpahaman tentang materi itu. Mungkin sampai di situ, moderator. Baik, saya menambahkan juga kan mungkin oleh petani itu dia tidak mengetahui PGPR itu berada di mana. Kan mereka kan sistemnya hanya menanam saja. Cocok. Dan tidak tahu di bagian sini ada rhizobakterinya, jadi kita harus ambil ini. Jadi setelah yang saya baca itu, cara mendapatkan PGPR itu dengan mengambil akar. Biasanya itu ada di akar alang-alang kalau tidak salah. Akar alang-alang. Akar alang-alang itu dimasukkan direndam di dalam air matang selama 2-4 hari. Kemudian dimasukkan di dalam. Saya rasa sudah jelas. Yang penting sudah jelas, moderator. Kalau pengetahuannya mereka tentang rhizobakteri. Intinya tidak semua petani itu mengerti tentang rhizobacteria, manfaat dan penggunaannya bagaimana. Karena bisa dibilang hampir sebagian besar latar belakang dari para petani itu ada yang memang lahir dari masyarakat awam, beda dengan kayak kita seorang mahasiswa yang terfokus dalam pembelajaran pengenalan materi tentang rhizobacteria dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan mungkin seperti itu, moderator. Bisa. Bagaimana teman-teman yang lain? Masih belum mengerti kah pembahasan tentang PGPR? Mengerti sudah. Intinya begitu. Jadi bagaimana? Kita cukupkan sampai di sini saja? Ya, moderator. Untuk kandungan mikroorganisme sendiri ini ada yang ketahui, teman-teman? Kandungan apa? Mikroorganisme dalam tanah. Mikroorganisme itu yang penting. Kandungannya. Ada banyak mikroorganisme yang terdapat dalam tanah, tapi terkait masalah kandungan-kandungan yang terdapat dalam mikroorganisme tanah itu perlu diteliti dan dipelajari terlebih dahulu untuk menyimpulkan tentang manfaat
apa yang terdapat dari mikroorganisme yang terdapat dalam tanah itu. Baik, Dari paten yang baca belum dasar. baik. Saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme di dalam tanah. Baik, mikroorganisme di dalam tanah itu kan kita tahu itu rhizosfer. Rhizosfer itu bakteri yang berada di dalam tanah. Di mana bakteri itu atau mikroorganisme itu di dalamnya itu dapat menguraikan bahan-bahan organik di dalam tanah sehingga itu bisa menjadi pupuk, bisa memacu pertumbuhan tanaman, bisa sebagai nitrogen untuk tanaman. Kan sifatnya mikroorganisme itu kan dia sebagai pengurai. Kalau untuk dampak negatifnya sendiri, apakah ada? Apa Rijal? Dampak negatifnya gimana ya? Dampak negatif ya? Apa? Iya. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan dampak negatif dari mikroorganisme di dalam tanah dari rhizobakteri. Kayaknya nggak ada dampak negatifnya karena dampak positifnya sangat besar. Mungkin saudari Iri bisa Mungkin menjawab. Ini Amar mana? kalau dari saya sendiri itu dia tidak ada dampak negatifnya, hanya apa dia mempunyai kekurangan. Baik, itulah tadi hasil dari diskusi kelompok kami mengenai PGPR atau Plant Growth Promotion Rhizobacteria. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, itu kami banyak mengetahui bahwa PGPR itu sangat bermanfaat bagi tanaman, di mana PGPR itu terdapat di dalam akar tanaman sebagai bakteri untuk memacu pertumbuhan tanaman karena mengandung nitrogen. Di mana PGPR itu banyak diaplikasikan ke dalam tanaman padi, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Baik, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.